Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladzi sumi'a fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin. Arwahuna wa arwahul alamina liturabi maqdamihil fida wa sayyidatina Fatimata Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia sebagaimana yang disampaikan dengan indah dalam rincian doa iftitah. Teriring salam salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dengan salawat yang diajarkan pada doa iftitah, salawat yang menghimpun, salawat yang menunjukkan keagungan derajat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah Ta'ala, Rasul Allah Ta'ala, Amin Allah Ta'ala, yang terpilih, kekasih Allah Ta'ala yang terbaik di antara seluruh makhluk Allah Ta'ala, penjaga rahasianya, penyampai seluruh risalahnya, dengan salawat yang seluhur, seagung, seindah, semulia, sesempurna, sesuci, sebaik, sebersih, sebanyak setiap salawat yang Allah Ta'ala karuniakan pada seorang di antara hamba-hambanya, nabi-nabinya, para rasulnya, para terpilihnya, dan mereka yang beroleh kemuliaan darinya di antara makhluk-makhluknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik wa aminika wa safiyyik wa habibika wa khiyaratika min khalqik wa hafidhi sirrik wa muballighi risalatik afdala wa ajmala wa akmala wa azka wa anma wa atyaba wa athara wa asna wa akthara ma sallaita wa barakta wa tarhamta wa tahannanta wa sallamta ala ahadin min ibadika wa anbiyaik wa rusulika wa sifwatik wa ahlil karamati alaika min khalqik. Setelah salam salawat dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba Allah Ta'ala, salam berikutnya adalah salam kepada Allahumma wasalli, dan ya Allah sampaikan juga salam salawat ala Aliyin Amiril Mu'minin, pada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajah, Amiril Mu'minin. Gelaran yang pertama kepada Sayyidina Ali adalah Amiril Mu'minin. Dan dalam riwayat dari para imam alaihimussalatu wassalam, riwayat Imam Ja'far misalnya, kama qala, gelaran Amirul Mukminin ini khusus untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, bukan hanya di antara awwalin, di antara mereka yang terdahulu, melainkan juga di antara para imam itu sendiri. Kepada para imam dalam silsilah emas keluarga Nabi alaihi afdhalut tahiyati wat taslim dapat disampaikan berbagai, bahkan seluruh gelaran satu dengan yang lainnya. Kalau ada Imam Hasan al-Askari alaihi salatu wassalam yang digelari dengan Az-Zaki, pada saat yang sama Imam Hasan al-Mujtaba alaihi salatu wassalam juga Az-Zaki. Dan dalam doa tawasul
seluruh gelaran itu sebetulnya adalah gelaran satu sama lainnya. Jadi Imam Hasan juga digelari At-Taqi, digelari An-Naqi, demikian pula para imam yang lainnya. Meski demikian, doa tawassul memilihkan untuk kita gelaran istimewa dari setiap para imam itu. Misalnya, para imam alaihi afdalut tahiyyati wat taslim, semuanya, seluruhnya gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala mempercepat kehadiran sahibil asir waz zaman ajallahu taala farajahu syarif dalam beberapa bahasan tentang kehadiran imam zaman, tentang pemerintahan imam zaman. Ada juga yang berpendapat bahwa syahadah itu adalah kemuliaan, dan karenanya juga Hadrat Hujjah sahibil asir waz zaman akan beroleh karunia syahadah. Jadi al-ma'sumin syahid semuanya alaihi afdalut tahiyyati wat taslim. Tetapi dalam doa tawassul gelaran asy-syahid hanya disematkan kepada Imam Husain alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa ala arwah allati halat bi filaik alaika minna salamullah abadan ma baqina wa baqiyal lailu wan nahar. Demikian pula gelaran-gelaran yang lain, karena memang secara khusus bukan hanya menyimpulkan periode keimamahan para imam itu. Misalnya Imam Musa alaihissalam digelari Al-Kadhim, yang secara umum diterjemahkan menahan amarah. Tapi bahasan menahan amarah ini terkesan marah dulu lalu ditahan. Sebetulnya kadhimul ghaidh yang sering terjemahkan menjadi menahan amarah adalah ia yang karena ilmunya, karena pemaklumannya, karena hilm, kesantunan dan kesabarannya, maka tidak ada ruang, tidak ada celah, tidak ada cara, dalam artian tidak akan mengambil pilihan bahkan untuk terpikir tentang marah sekalipun. Itu kadhimul ghaidh. Imam Musa digelari Al-Kadhim alaihissalatu wassalam karena beliau menghabiskan dari semua a'immah ahlul bait alaihissalatu wassalam. Imam Musa menghabiskan 2/3 masa imamah beliau dalam penjara khalifah. 2/3 masa imamah itu dalam penjara khalifah. Nah, makna gelaran para imam secara khusus, Imam Husain asy-syahid, dan yang beroleh gelaran istimewa Amiril Mukminin hanyalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Gelaran asy-syahid tentu dinisbatkan juga kepada semua, tetapi Amiril Mukminin hanya khusus untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Karena pada saat yang sama mukminin bisa berarti semua yang beriman, pada saat yang khusus mukminin bisa berarti orang-orang yang beriman yang sesungguhnya, yaitu al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Makna dalam kaidah bahasa ada makna am dan ada makna khas, ada makna umum dan ada makna khusus. Nah, makna umumnya ia berlaku pada setiap yang beriman. Makna khususnya adalah perwujudan keimanan yang sesungguhnya, yaitu a'immah al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Maka gelaran Amiril Mukminin tidak disematkan kepada para imam yang lain, karena amirnya mukminin sesungguhnya, jadi penghulunya orang-orang beriman yang sesungguhnya, yaitu para imam. Penghulu para imam itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dalam riwayat Imam Ja'far juga Amirul Mukminin itu Sayyidina Ali. Begitu. Karena itu dalam doa iftitah kita menyampaikan salam salawat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dengan Amiril Mukminin yang pertama. Dalam salawat pada baginda Nabi SAW, derajat kemuliaan teragung baginda Nabi adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena hamba sejati perwujudan kesempurnaan ubudiyah pada Allah Ta'ala hanyalah baginda Nabi. Sehingga Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin abdika. Langsung. Daripada Sayyidina Ali diawali dengan kata wa Allahumma wa shalli ala aliyin amiril mu'minin. Dalam perjalanan sejarah, kemudian kalimat penghulu orang-orang yang beriman ini mengalami perjalanannya tersendiri. Ia disematkan kepada para penguasa. Bahkan di zaman kekhalifahan, atau kalau mau dikatakan zaman kerajaan Bani Umayyah, zaman kerajaan Bani Abbasiyah, gelaran Amirul Mukminin yang teramat luhur dan mulia ini mengalami distorsi makna. Ia hanya merujuk menjadi kepada penguasa, kepada raja, kepada khalifah yang sama sekali tidak mencerminkan akhlak, tidak mencerminkan keteladanan orang-orang yang beriman, apalagi lebih buruk dari itu, sama sekali tidak mencerminkan keimanan sesungguhnya. Jadi ia mengalami distorsi makna, sama seperti kata imam pada akhirnya. Dalam Al-Quran, imam itu keterpilihan. Imam itu Allah Ta'ala karuniakan derajat imamah. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan engkau itu, wahai Ibrahim, salam pada Nabi Allah Ibrahim, sebagai imam untuk manusia. Itu derajat mulia. Karena Nabi Ibrahim yang sudah jadi nabi, yang sudah jadi rasul, yang sudah Allah Ta'ala uji dengan berbagai macam cobaan, sebagaimana redaksi ayat itu. Wa idh ibtala Ibrahim, ketika Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim bikalimatin fatammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahli dzalimin. Sadaqallahul maulana al-aliyyil azim. Jadi derajat imam yang tinggi itu lalu mengalami makna umum dan makna khusus. Misalnya imam kemudian disematkan kepada setiap tokoh. Betul dalam fikih ada imam sholat, tetapi pada saat yang sama imam kemudian dinisbatkan pada banyak tokoh. Kita akan mengenal imam ilmu hadis, kita akan mengenal imam ilmu fikih, kita akan mengenal imam dalam tasawuf dan lain sebagainya. Nah, demikian pula makna Amirul Mukminin ini yang mengalami perjalanan panjang setelah penyematan yang pertama pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, satu saat sahabat Salman Al-Farisi mendatangi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan salam pada baginda Nabi. Di samping baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi ketika Salman menyampaikan salam pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi lalu menyampaikan kepada Salman, "Sallimu, kau sampaikan salam juga pada Aliyin Amiril Mukminin." Begitu. Tentu kadang-kadang ketika mungkin kalau saya bayangkan konteksnya dalam situasi yang umum, kita menyampaikan salam, masuk bergabung dalam majlis, kadang-kadang secara khusus kita menyampaikan salam kita kepada yang kita muliakan, yang kita tuakan di majlis itu. Nah, ketika salam itu dikhususkan pada baginda Nabi, jadi mungkin sahabat Salman menyampaikan salam pada keseluruhan, lalu khusus pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian baginda Nabi sampaikan salam juga kepada Ali Amiril Mukminin. Jadi baginda Nabi sudah sampaikan kedudukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pada sahabat Salman, juga di hadapan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, sedikit tentang akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk, karena misalnya dalam konteks dari sahabat Salman datang di majelis,
dari Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, ada hadis yang sangat indah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Abi alaihi salam, aku bertanya kepada ayahku tentang majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana baginda Nabi itu duduk di tengah-tengah para sahabatnya. Bagaimana duduknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Ali menjawab, faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajlis wa la yakum illa ala dzikrin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah duduk atau berdiri kecuali dalam zikir. Jadi beliau tidak berzikir, selalu dalam keadaan berzikir, baik duduk maupun berdirinya. Wala yuqtinul amakin. Nah, ini kemudian kalau zikir itu katakan hubungan atau meneladankan kepada kita untuk menjaga hubungan ruhaniyah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan perilaku terhadap sesama? Baginda Nabi ini menurut Imam Ali alaihissalam la yutinul amakin, tidak pernah mengambil satu tempat khusus. Jadi kalau duduk bersama para sahabat dalam majlis, tidak ada tempat duduk khusus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak baginda Nabi. Wa yanha min itaniha, dan baginda Nabi melarang kalau orang itu punya tempat duduk khusus. Ya, sehingga kalau dia tidak datang atau terlambat datang, tempat duduk itu menjadi kosong. Sama saja baginda Nabi duduk bersama yang lainnya. Wa idzan taha ila qaumin jalasa haitsu yantahi bihil majlis wa ya'muru bidzalik wa yu'ti kulla julasaihi nasibahu la yahsibu jalisuhu anna ahadan akramu alaihi minhu. Dan kalau berada dalam majelis satu kaum, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan duduk sebagaimana yang lain yang hadir di majelis itu duduk dan memerintahkan yang demikian. Jadi kalau ini kita ambil pada kategori umum, pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kursi khusus, mungkin tidak ada VIP dan lain sebagainya. Tentu ada konteks kebudayaan dan seterusnya yang kita pahami. Tapi sebagai teladan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan yang sama bagi setiap yang duduk bersama beliau, sehingga tidak ada seorang pun yang mengira ada orang lain yang lebih terhormat atau lebih mulia dari dirinya. Jadi setiap orang merasa dimuliakan. Kadang kalau dalam satu majelis ada ruangan tertentu di booking khusus, tempat tertentu di booking khusus, orang akan berkata, oh yang duduk di tempat itu lebih terhormat dariku, lebih mulia dariku. Jadi diberikan tempat yang khusus begitu. Ini yang kadang-kadang terus terang bagi saya pribadi juga suka agak sulit, ya, karena berharap mengambil keberkahan majelis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya para sahabat kita juga yang mengadakan majelis berharap ingin memberikan perkhidmatan atau penghormatan sebaik-baiknya. Nah, dalam satu di antara majelis sedemikian itu hadir sahabat Salman menyampaikan salam pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sampaikan salam juga pada Ali, Amiril Mukminin. Kalimat kedua dalam doa iftitah setelah Allahumma wa salli ala aliyin Amiril Mukminin, lalu orang akan dibawa pada kalimat, kalau Sayyidina Ali amirnya orang yang beriman, bagaimana dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena itu kalimat yang kedua. Jadi orang sering mengatakan amirnya orang yang beriman, lalu bagaimana kedudukan baginda? Bukankah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam amirnya orang-orang yang beriman? Nah, kedudukan baginda Nabi disampaikan dalam kalimat kedua. Kalimat berikutnya yaitu tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wa wasiyyi rasuli rabbil alamin, dan sang wasi, sang penerima wasiat dari Rasul Tuhan semesta. Jadi kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tanda petik di atas Amiril Mukminin, karena baginda Nabi bukan hanya amir bagi orang yang beriman, melainkan untuk al-alamin, alam semesta seluruhnya. Mohon untuk tidak disalahpahami kalau menyebut Sayyidina Ali Amirul Mukminin berarti tidak memuliakan, menghormati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru Sayyidina Ali amirnya orang yang beriman, baginda Nabi adalah Rasuli Rabbil Alamin. Jadi alam semesta seluruhnya, alam seluruhnya.
Nah, kedudukan kemuliaan Sayyidina Ali berikutnya setelah menjadi amirnya orang yang beriman adalah dengan menjadi penerima wasiat dari Rasul semesta alam. Wasiyyi Rasuli Rabbil Alamin. Dalam banyak doa para imam alaihi wassalatu wassalam, dalam doa ziarah banyak sekali kepada Sayyidina Ali selalu disematkan kata wasiyyi Rasuli Rabbil Alamin. Seakan-akan dia menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengajarkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwasiat. Nah, ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bangunan mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kalau ada istilah yang disebut dengan darurah, sesuatu yang tidak terpisahkan, ada daruratuddin, daruriyah dalam agama yang tidak terpisahkan dalam agama, atau identitas yang melekat pada agama itu. Misalnya dalam Islam, syahadatain, sholat kita itu identitas keagamaan, melekat sebagai seorang muslim. Apa yang melekat, yang doruri pada pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam? Apakah itu fikih? Tidak. Fikih itu bisa ditemukan juga pada banyak mazhab fikih yang lainnya. Misalnya dalam konteks keindonesiaan, saya mengajarkan anak-anak mahasiswa, saya sampaikan apa yang membuatmu menjadi Indonesia, apa yang khas Indonesia, yang menjadikanmu warga negara Indonesia. Kalau kita katakan bahasa kita, mungkin negeri serumpun juga bahasanya berdekatan. Kalau kita katakan warna bendera kita, mungkin ada juga warna bendera yang sama dimiliki oleh negeri yang lain. Yang membedakan kita sebagai warga negara dan yang bukan adalah penerimaan pada dasar negara, ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Jadi mau berada di negeri ini tetapi tidak menerima dasar negara itu, ya boleh jadi tidak dapat disebut sebagai Indonesia. Jadi yang definisi Indonesia adalah yang menerima Pancasila sebagai dasar negara. Nah, definisi pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam tidak dikarakterisasikan dengan fikihnya, tidak misalnya dengan irfannya, tidak dengan filsafatnya, meskipun itu keistimewaan tersendiri. Tapi doruriyah mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, yang orang kadang menyederhanakan yang doruri ini untuk mengidentifikasi pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam dengan lihat bagaimana tata cara sholat mereka, lihat bagaimana wudhu mereka. Dari situ diketahui bahwa mereka pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam. Sesungguhnya yang mengidentifikasi pengikut Ahlul Bait, yang doruri dari pengikut Ahlul Bait adalah penerimaan wilayah Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam. Seorang disebut pengikut Ahlul Bait atau bukan atau belum adalah pada penerimaannya akan wilayah, pada pengakuannya, pada kesaksiannya bahwa baginda Nabi SAW berwasiat tentang dan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pada banyak bagian lain kita berserikat dalam banyak pendapat, fikih, tasawuf, akhlak, dan seterusnya. Nah, yang mengkhususkan para pengikut Ahlul Bait adalah wasiat, adalah wilayah. Karena itu hampir dalam setiap doa ziarah, kebanyakan doa ziarah akan selalu menempatkan sifat wasiat ini. Wa wasiyyi Rasuli Rabbil Alamin, penerima wasiat dari Rasul semesta alam. Itu tak terpisahkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sekaligus mengingatkan kepada umat akan wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara penyampaian yang seindah-indahnya, seelegan-elegannya, sesantun-santunnya dalam koridor menjaga ukhuwah, persaudaraan, persatuan. Kita belajar dari doa iftitah ini. Baru setelah itu, setelah Allahumma wassalli ala aliyin amiril mu'minin wa wasiyyi rasuli rabbil alamin, sampai pada gelaran-gelaran abdika, hambamu ya Allah. Sebagaimana juga kedudukan baginda Nabi SAW sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bedanya, gelaran hamba yang teramat mulia bagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ini
datang setelah kemuliaan wasiyyi rasuli rabbil alamin. Jadi kedudukan ubudiyah, kedudukan abad Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, perwujudan ubudiyah yang teramat sempurna adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu Sayyidina Ali juga hanya saja ada kekhasan, ada keistimewaan. Setelah itu, kalau dalam ziarah pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah abdika wa rasulik, dalam salam ziarah pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, abdika wa waliyik. Jadi untuk Sayyidina Ali ini ada wasiat, dan ada wali, wilayah. Ini dzurriyah madzhab Ahlul Bait alaihi wasallam. Wisaya, ya, dan wilayah, atau wasiat dan kewalian. Karena itu ya disifatkan Allahumma wasalli ala aliyin amiril mu'minin. Yang pertama amirul mu'minin, yang kedua wasiyyi rasuli rabbil alamin, yang ketiga abadika, yang keempat wa waliyik, sebagai wali. Wali ini berhubungan erat dengan hadis manzilah, bagaimana hadis wasiat, sebagaimana riwayat hadis manzilah yang terkenal, ya Ali anta minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Wahai Ali, kedudukanmu terhadapku sama seperti Nabi Harun terhadap Nabi Musa alaihissalam, melainkan tidak ada nabi sepeninggalku. Nah, ini kedudukan wilayah, kedudukan wali. Jadi kata-kata yang ada dalam doa bukan hanya sekedar gelaran-gelaran, melainkan juga ada makna kesejarahan, ada bangunan keagamaan atau kemazhaban yang terkandung di dalamnya, pada wasiat, pada penghambaan Allah Ta'ala. Misalnya kata abad ini, itu abadika pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ini, itu diabadikan dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika mengisahkan malam hijrah yang suci, surah Al-Baqarah ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala dalam ayat Al-Qur'an, kalau akhir satu ayat itu mensifatkan atau menyimpulkan ayat itu seluruhnya. Nah, Allah itu Rauf, dan Rauf ini adalah karunia khusus. Ada Rahman, Rahmaniyah Allah Ta'ala, ada Rahimiyah Allah Ta'ala, dan ada Raufnya Allah Ta'ala. Mengapa tidak wallahu rahimun bil ibad atau rahmanun bil ibad, tapi raufun bil ibad. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha rauf pada hamba-hambanya. Ayat ini, kata Dr. Ali Syariati, menunjukkan, dalam tanda petik ini bahasa Dr. Ali Syariati. Dr. Ali Syariati ini dalam bahasa memang kadang-kadang puitis atau sastrawi atau novelis. Jadi kata beliau, pada malam itu terjadi transaksi antara seorang manusia yang berubah dari manusia menjadi supra manusia. Sayyidina Ali ketika berbaring menjadi tumbal pengganti di peraduan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersiap untuk menerima hantaman orang-orang keji itu, Sayyidina Ali menyerahkan dirinya sepenuhnya pada keridhaan Allah Ta'ala. Nah, menurut Ali Syariati dengan sangat indah terjadi transaksi. Ali bukan lagi Ali yang sama, itu kata Dr. Ali Syariati. Mengapa? Karena Ali yang sebelumnya itu wa minan nasi, kalaupun menggunakan redaksi Al-Quran ini, dan Ali yang berikutnya adalah pengakuan sebagai hamba Allah Ta'ala. Sekali lagi, hamba adalah gelaran tertinggi, gelaran termulia. Ketika baginda Nabi SAW diisrakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggelar baginda Nabi tidak dengan subhanalladzi asra bi nabiyhi, atau subhanalladzi asra bi rasulihi, atau subhanalladzi asra bi habibihi, melainkan
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi abad adalah gelaran. Nah, mi'rajnya, jadi kalau bagian Nabi disebut abad pada malam mi'raj yang penuh berkah itu, quote unquote mi'rajnya Sayyidina Ali. Sekali lagi pakai tanda petik untuk tidak disalahpahami, nanti dianggap Sayyidina Ali mi'raj juga begitu. Nah, dalam tanda petik mi'rajnya Sayyidina Ali terjadi pada malam hijrah yang penuh berkah. Karena pada malam itu Sayyidina Ali beroleh gelaran abad dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wallahu raufum bil ibad, tetapi menggunakan bentuk jamak, tidak bil abad, bila ibad, hamba-hamba. Kadang pada Sayyidina Ali digunakan bentuk jamak seperti ayat bersedekah, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un, dalam bentuk jamak. Satu sebagai bentuk penghormatan menurut satu kaidah, dan menurut penafsiran yang lain karena memang Sayyidina Ali adalah abad di antara ibad Allah Ta'ala. Jadi menunjukkan wilayah itu, imamah itu, sambungan wasiat itu dari Sayyidina Ali masih berlanjut kepada hamba-hamba Allah Ta'ala setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihissalam pada 12 imam, pada teladan emas, silsilah emas dari keluarga Rasulullah SAW, karena itu selalu menggunakan kata jamak. Jadi dalam ayat ini juga wallahu raufum bil ibad, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 207 ini dalam asbabun nuzulnya dalam dua mazhab, baik mazhab Ahlul Bait alaihissalam dan mazhab Ahlus Sunnah, turun berkenaan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali digelari abad di ayat ini. Ya, dalam tanda petik gelaran tertinggi abad itu bagi Nabi berolehnya pada malam hijrah, pada malam mi'raj, Sayyidina Ali berolehnya pada malam hijrah. Meskipun sebetulnya penentuan kronologis waktu itu penanda bagi kita, karena baginda Nabi dan Sayyidina Ali sejak awal, kalaupun ada awal, itu adalah perwujudan ubudiyah kepada Allah Ta'ala yang teramat sempurnanya. Tapi Allah Ta'ala mengkhususkan malam mi'raj, mengkhususkan malam hijrah untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita pula dapat berada di jalan ubudiyah ini, jalan kepasrahan, jalan penyerahan, jalan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat pendek, mungkin pendek tapi penuh makna pada salam Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dalam doa iftitah. Allahumma wa salli ala aliyin amiril mu'minin wa wasiyyi rasuli rabbil alamin abdika wa waliyika. Nah, setelah itu apa? Gelaran berikutnya yang dikhususkan sebagaimana di awal disampaikan tentang gelaran dalam doa tawassul, gelaran yang khusus. Semua imam alaihissalam beroleh gelar yang sama, tapi dalam doa tawassul yang disebut asy-syahid hanya Imam Husain alaihissalam. Mungkin kita akan mengatakan for obvious reason, walau ada peristiwa Karbala, benar, tapi kita juga tidak dapat membanding-bandingkan setiap di antara syahadah a'immah al-ma'sumin alaihissalam itu. Nah, untuk Sayyidatina Fatimah salamallahu alaiha, gelaran yang disematkan adalah ya qurrata ainir rasul. Dalam penjelasan qurrata ain bukan hanya dalam tanda petik, dalam gelar pada doa tawasul itu, gelar yang penuh makna, penuh hikmah, penuh pelajaran untuk kita. Qurratu ain sering disebutkan kepada kasih sayang orang tua kepada anaknya. Tapi apakah itu saja? Apakah sesuatu yang fitriyah, yang alamiah, yang menjadi gelaran Sayyidatina Fatimah salamuallahu alaiha sehingga digelari qurrata ainir rasul? Apakah karena dimensi atau sisi atifiyah, sisi afeksi, sisi emosi kalau mau disebut, ya, sisi afektif baginda Nabi SAW? Tentu bagi saya tidak. Ada makna teramat indahnya pada qurrata ain, yang berarti juga butir mata keharuan yang menggenang, yang menetap dan tidak pernah pergi, yang selalu berada di ujung mata Rasulullah SAW, yang selalu diingat, dikenang
ya, dirindukan dan sebagainya. Ada begitu banyak makna keindahan dari qurrata ain, ya. Karena Imam Hasan, Imam Husain pada hadisul kisah disebut juga qurrata ain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di baginda Nabi itu setiap melihat Imam Hasan, Imam Husain alaihi wasallam juga melihat apa yang membentang di hadapan mereka berdua, sehingga keharuan itu tidak pernah luput dari mata baginda Nabi SAW. Baginda Nabi melihat Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi mengetahui apa yang akan terjadi pada Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi. Jadi tetes mata yang menggenang haru itu menetap, ya, qurrah, maqar itu sesuatu yang menetap. Nah, kalimat atau kata berikutnya yang disebutkan sebagai gelaran pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu adalah wa akhi rasulik, dan saudara rasulmu. Ini bukan sekedar menegaskan bahwa baginda Nabi dan Sayyidina Ali itu bersaudara, lalu menjadi bagian dalam kalimat gelaran salam yang mulia. Ya. Fakta, sesuatu yang by nature, bahwa baginda Nabi dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bukan saja terikat hubungan saudara sesama sepupu, tetapi ia masuk dalam kategori gelaran-gelaran agung. Mengapa? Karena anta ma'i fid dunya wal akhirah. Anta akhi, sabda baginda Nabi pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bukan sekedar persaudaraan lahiriah, duniawiyah, persaudaraan darah, melainkan gelaran teramat mulia yang nanti kemudian diabadikan juga dalam Al-Quran. Mengapa? Islam itu berulang kali menyampaikan kita ini satu sama lain bersaudara, kita ini bagian yang tak terpisahkan, saudara satu dengan yang lainnya, ya. Ukhuwah itu dari kata persaudaraan, ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa yang disebut bersaudara, hak bersaudara adalah, bahkan dalam aqdul ukhuwah itu ada kalimat sesungguhnya hak bersaudara itu yang melebihi pada hak yang lainnya. Kita dahulukan saudara kita dari diri kita sendiri. Saudara pernah mendengar kisah dua orang sahabat pada perang Uhud, ketika diantarkan air minum, yang satu mengatakan sahabat saya dulu, saudaraku dulu. Nah, itu persaudaraan yang sesungguhnya, mendahulukan yang lain. Dan bahwa apa yang terjadi pada saudara terjadi juga pada kita. Kita dan saudara kita itu adalah nafsun wahid, adalah jiwa yang satu, ruh yang satu, diri yang satu. Itulah mengapa dalam ayat mubahalah ketika diminta untuk datangkan perempuan-perempuanmu, anak-anakmu dan dirimu, baginda Nabi SAW mengajak serta Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Karena Sayyidina Ali adalah nafsu Rasulullah, diri Rasulullah. Bagaimana kemuliaan diri Rasulullah yang diperoleh pada waktu peristiwa ukhuwah hijrah, ketika sahabat muhajir dipersaudarakan dengan ansor, supaya tidak ada beda. Mengapa muhajir dipersaudarakan dengan ansor? Supaya tidak ada beda di antara mereka. Tidak ada lagi muhajir, tidak ada lagi ansor. Saya sering mengatakan, kalau masih terjadi setelah Rasulullah SAW wafat, itu ada penyampaian kami dari muhajir, kami dari ansor, dan terjadi berulang dalam peristiwa perang Hunain, dalam peristiwa Futuh Makkah misalnya, selalu terjadi pengelompokan dua itu. Sampai sekarang kita mengenal muhajir dan ansor. Dan menurut pendapat saya, ketika baginda Nabi SAW mempersaudarakan yang dari Mekah dan yang tinggal di Madinah untuk menghilangkan muhajir dan ansor itu, betul secara istilah ia melekat, tapi mestinya tidak menjadi dasar pembeda, ya. Tidak membuat hak setiap orang jadi berbeda. Mestinya sama, dipersaudarakan itu supaya hilang sekat antara muhajir dan ansor. Di antara cara hilang sekat itu adalah dengan tidak mengklaim muhajir dan ansor lagi, karena kita sudah saudara dalam aqdul ukhuwah, sudah jadi diri yang satu. Setelah aqdul ukhuwah itu, muhajir adalah ansor, ansor adalah muhajir, mestinya seperti itu. Tapi dalam peristiwa misalnya pembagian harta rampasan perang, atau dalam peristiwa pasca wafat baginda Nabi SAW di Saqifah Bani Sa'idah, terjadi dinamika diskusi yang menunjukkan tentang kemuhajiran dan keansoran. Jadi
kalau seorang orang tua itu kemudian mempersaudarakan, katakanlah mempertemukan anak-anaknya, berharap supaya tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, itu tentu sedih rasanya hati orang tua melihat ternyata masih ada perbedaan itu. Nah, dalam pembagian persaudaraan itu setiap orang dipersaudarakan dengan yang lainnya, dan ini menjadi bagian di antara ada dua hal pasca hijrah baginda Nabi SAW ke Madinah. Satu, piagam Madinah, perjanjian dengan bani yang lain, baik Nasrani maupun Yahudi, yang maksud saya mestinya menjadi pelajaran teramat berharga bagi kita, karena ini kebijakan awal baginda Nabi di Madinah untuk membangun fondasi Islam yang kokoh. Justru awal itu adalah piagam Madinah, kesepakatan bersama dengan umat-umat beragama lain. Kita sering menyebut mungkin di Mekah Islam tidak, dalam tanda petik, tidak dapat seleluasa ketika di Madinah. Kita sering mengatakan Madinah lah, makanya disebut Madinah. Itu quote unquote negeri, bukan negara ya, negeri Islam pertama, kampung Islam pertama, rumah Islam pertama. Dan basis membangun rumah Islam pertama itu adalah kesepakatan piagam Madinah, kesepakatan dengan penduduk yang lain, dengan umat beragama lain. Baca piagam Madinah, itu kesepakatan dengan umat Nasrani, kesepakatan dengan umat Yahudi, kesepakatan dengan umat yang ada. Bahkan ada kalimat ala ribatihim, yang artinya kepada penduduk Nasrani sebagaimana mereka biasa menjalankan tradisi, kebiasaan, keyakinan mereka sebelum Islam datang, sebelum baginda Nabi ke Madinah sallallahu alaihi wasallam, begitulah mereka boleh melanjutkan kebiasaan itu. Islam tidak memaksa, Islam tidak mengubah. Nah, dia menjadi dasar, toleransi menjadi dasar sejak awal pendirian negeri Madinah. Negeri sekali lagi menyangkut pada kampung, pada satu entitas, satu komunitas. Nah, yang kedua yang dilakukan, walaupun dalam tarikh mana lebih dahulu ini, piagam Madinah atau Aqdul Ukhuwah, akad persaudaraan. Baginda Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, begitu. Nah, ini juga bagian dari pelajaran teramat berharga untuk kita. Kalau mau Islam itu tumbuh kembang, hilangkan sekat-sekat pengelompokan itu, hilangkan sekat-sekat kelompok itu. Sesama Muslim adalah saudara kita, dan kalau saudara, dia sudah jadi diri yang satu. Kalau dia disakiti, sakit pula kita. Kalau dia dihina, menderita pula kita, dan seterusnya. Selama dua hal ini, toleransi dengan umat beragama lain, lalu persaudaraan di antara sesama kaum mukminin, mustahil bangunan Islam itu akan tumbuh. Kalau mau meneladani langkah-langkah baginda Nabi SAW, kuncinya dua hal itu terlebih dahulu. Itu yang sering disebut oleh saudara-saudara kita di Indonesia, terutama para guru kita di Nahdlatul Ulama, dengan yang pertama itu ukhuwah watoniyah, yang kedua ukhuwah islamiyah, ya, antar Islam. Lalu ada satu lagi dalam Nahdlatul Ulama, ukhuwah basyariyah, persaudaraan. Nah, itu adalah syarat utama. Nah, gelaran untuk Sayyidina Ali akhi rasulik, karena ketika para sahabat dibagi, atau para sahabat muhajir beroleh saudara dari sahabat Ansor, Sayyidina Ali tertinggal dalam tanda petik sendirian, tidak beroleh saudara dari sahabat Ansor. Apakah Sayyidina Ali muhajir dalam definisi karena beliau datang dari Mekah? Iya. Tetapi tidak beroleh sahabat dari Ansor. Mengapa? Tertinggal seorang, sehingga kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya Ali, anta akhi, engkau saudaraku. Dan dengan kalimat au kama qol, yang semestinya saudara itu begini. Seakan-akan baginda Nabi sampaikan kepada yang lain, kalian sekarang sudah bersaudara, mestinya persaudaraan itu begini, dengan kalimat fid dunya wal akhirah. Wahai Ali, engkau saudaraku di dunia dan akhirat. Karena mestinya saudara itu begitu, gitu. Hak menunaikan kewajiban persaudaraan adalah persaudaraan dunia dan akhirat. Karena Al-Quran mengingatkan,
Yauma yafirul mar'u min akhi disebut yang pertama pada hari ketika seseorang itu di hari kiamat nanti akan lari dari saudaranya. Jadi ada orang yang tidak mau dipersaudarakan, maksudnya di dunia bersaudara, tapi di akhirat nanti tidak mau dihubung-hubungkan dengan saudara itu. Apalagi kalau saudara itu, sekarang lah kalau ada orang kena kasus atau apa yang sedang marak, misalnya tentang flexing para pejabat dan seterusnya, nanti akan muncul klarifikasi, aku tidak berhubungan dengan dia, aku hanya ketemu sekali saja, hanya untuk urusan ini dan itu. Mereka sudah menghindar, tidak ingin dilibatkan, diikut sertakan. Nah, orang-orang kelak setiap diantara yang ya di yaumil akhir itu lari, yauma yafirul mar'u min akhi. Sehingga baginda Nabi tegaskan sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bermulajah, anta akhi fid dunya wal akhirah, engkau saudaraku di dunia dan akhirat. Seakan-akan menyampaikan kepada semua yang hadir yang sudah dipersaudarakan, mestinya demikian pula kalian semua itu bersaudaralah di dunia dan akhirat. Baik, setelah itu Allahumma wa salli ala aliyyin amiril mu'minin wa wasiyyi rasuli rabbil alamin abdika wa waliyyika wa akhi rasulika, lalu wa hujjatika ala khalqik, hujjahmu untuk makhlukmu. Sedali karunia, kemuliaan, derajat, gelaran, kehormatan berikutnya adalah kemuliaan sedali, kemuliaan sedali hujjah Allah Ta'ala atas makhluknya. Apa yang dimaksudkan dengan hujjah Allah Ta'ala atas makhluknya? Wasilah, wali nikmat, dan penyampai, pelanjut penyampai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang tidak bisa berkata, aku tidak sezaman dengan baginda Nabi, aku tidak melihat langsung baginda Nabi, aku tidak mendengar dari lisan suci baginda Nabi. Kalian belajar langsung dari baginda Nabi. Aku tidak. Kalau keimananku tidak begitu baik dan lain sebagainya, karena aku tidak sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hujah seperti itu kemudian tergugurkan karena cerminan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Itulah hujjah Allah Ta'ala atas makhluknya. Seluruh nilai-nilai Qur'ani ada pada akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diteladani oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sehingga Sayyidina Ali menjadi wa hujjatika ala khalaqik. Jadi dalam kalimat singkat ini penegasan kedudukan Sayyidina Ali pada hak Sayyidina Ali sebagai Amiril Mukminin disebut, sebagai Wasiyyi Rasuli Rabbil Alamin disebut, sebagai abad disebut, sebagai wali wilayah disebut, sebagai hak persaudaraan akhir Rasul disebut, dan wa hujjatika ala khalqik, dan hujjahmu ya Allah atas makhlukmu. Lalu wa ayatikal kubra wan naba'il adim, dan tanda kebesaran, ayatmu yang besar, tanda kebesaranmu ya Allah yang besar, dan naba'il adim. Ini merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang semuanya seakan-akan ada keistimewaan, kekhasan, tapi pada saat yang sama menunjukkan, ini indahnya dalam dua ayat itu, menunjukkan juga satu hal yang sama yang saling mendukung satu sama lain. Jadi Amirul Mukminin dengan pensifatan, kemudian Wasiyyi Rasuli Rabbil Alamin, Wasiyyi Rasuli Rabbil Alamin dengan abad, abad dengan wali, wali dengan akhi Rasul, akhi dengan hujjatika ala khalqik, dan hujjatika ala khalqik itu dengan ayatikal kubra, dengan ayatmu yang, kalau dia muzakkar dalam bahasa itu disebut dengan akbar, kalau dia muannas itu disebut dengan kubra. Sebagaimana kalau putra para imam misalnya Sayyid Ali akbar, tapi kalau perempuan Sayyidatina Khadijah salamullahi alaiha
al-kubra itu. Nah, ini ayatukal kubra, ayatmu yang besar, ya, tanda kebesaran. Dan wan naba'il azim, dan berita yang agung. Yang berita yang agung ini orang ikhtilaf, ya. Ayatul kubra itu disebut dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Toha ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, linuriyaka min ayatinal kubra, atau misalnya dalam surat An-Nazi'at, fa'arahul ayatal kubra, atau dalam surat An-Najm ayat 18, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, gitu. Ayat-ayat Tuhan yang besar, yang agung. Kita lihat bagaimana terjemahan Indonesia, mukjizat yang besar, ya. Dalam cerita Nabiullah Musa dalam surat An-Nazi'at, ayat kubra merujuk kepada mukjizat yang besar. Jadi ayat kubra adalah yang menunjukkan keseluruhan hujah, pemegang hujah baginda Nabi SAW, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ayat yang kubra. Dan wan naba'il azim, ini dalam surat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, amma yatasaalun. Nah, itu anin naba'il azim, atas apakah mereka itu saling bertanya satu sama lain, saling anin naba'il azim, atas sebuah berita yang besar. Nah, ini yang menarik karena nama surahnya juga An-Naba, dan kenabian, nabi itu yang membawa An-Naba. Nah, dalam amma yatasaalun, yang asbabun nuzul ayat ini juga dikisahkan oleh Allahyarham, ayahanda tercinta. Dan ini karena berada pada awal ayat, dia merujuk ke mana? Tidak ada konteks atau siyak sebelumnya, apakah ini orang kafir? Tidak ada, ya. Sama seperti yang inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan dianya merujuk kepada siapa? Tidak ada. Amma yatasaalun, pada apakah mereka saling bertanya-tanya? Tidak ada. Apakah hanya mukminin, muslimin, kafirin, munafikin? Karena tidak ada keseluruhan. Amma yatasaalun anin naba'il azim, tentang sebuah berita yang teramat besar. Maksud saya, mestinya kalau semua orang itu bertanya-tanya, dari berbagai kelompok itu bertanya-tanya tentang sesuatu yang besar, mestinya sudah sampai pada kita apa yang dipertanyakan itu, apa sesuatu yang besar itu. Tapi kita tidak dengan cepat dapat mengingat apa itu an-naba al-azim itu. Karena ternyata tentang naba'il azim ini mereka alladzi hum fihi mukhtalifun, mereka berikhtilaf, ya. Mereka berikhtilaf. Kalau naba'il azim itu adalah Al-Quran, insyaallah tidak ada ikhtilaf pada keyakinan bahwa Al-Quran adalah kitab Allah. Tidak ada ikhtilaf. Tidak ada ikhtilaf. Yang ada mungkin perbedaan beberapa penafsiran. Tapi bahwa Al-Quran itu kitab Allah, mukjizat dari Allah Ta'ala, tidak ada ikhtilaf. Apakah itu naba'il azimnya? Atau naba'il azimnya adalah kenabian Rasulullah SAW? Juga insya Allah tidak ada ikhtilaf pada meyakini bahwa baginda Nabi SAW adalah Nabi, utusan, Rasul terakhir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya Allah tidak ada ikhtilaf. Tidak ada ikhtilaf juga pada Ka'bah sebagai kiblat seluruh umat manusia. Tidak ada ikhtilaf. Tidak ada ikhtilaf juga pada pelaksanaan haji dengan wukuf di Arafah. Tidak ada ikhtilaf. Maka kita harus mencari pada apakah kemudian ada ikhtilaf yang berlaku. Karena ini ayat Al-Quran tidak hanya pada umat kemudian, melainkan pada umat terdahulu juga. Pada umat awal, misalnya begitu wafat baginda Nabi, rihlah agung malakuti baginda Nabi SAW, pada apakah kemudian umat berikhtilaf? Nah,
alladzi hum fihi itu juga merujuk kepada, karena ayat Al-Quran berlaku sepanjang masa, tidak ada pengkhususan. Alladzi hum fihi-nya itu juga mukhtalifun, ya, tidak yakhtalifun, jadi menggunakan isim fa'il. Artinya ya bukan sebagai sebuah fi'il, sebagai sebuah kata kerja, melainkan isim fa'il. Jadi memang sudah tak terpisahkan itu dari kepribadian, dari karakteristik, dari keyakinan. Karena itu terjadi ikhtilaf. Itu nabaul azim. Dalam riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, kama qala, an-nabaul azim adalah wilayah Amiril Mukminin alaihi afdhalut tahiyati wa taslim, begitu. Jadi satu kalimat mungkin pendek, mungkin satu baris tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan menyimpulkan, menghimpun pesan-pesan baginda Nabi SAW tentang Sayyidina Ali kepada umatnya, penegasan kedudukan Sayyidina Ali, kemuliaan, derajat, ketinggian, kehormatan Sayyidina Ali dari baginda Nabi dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kemudian menyampaikan salam pada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha dan a'immah al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, yang insyaallah akan kita hadirkan pada kajian berikutnya. Mari kita antarkan sebaik doa bagi para guru kita almarhumin kita semua. Mohon doa khusus untuk Allah ya Rahma ya Anda, Kiai Haji Jalaluddin Rahmat bin Ahmad Sujai, Bunda Sekata Bintur Sanda. Mari kita doakan almarhumin kita semua, orang tua kita, karib kerabat, jamil wajibatul huquq alaina, terkhusus para guru yang mereka Allah Ta'ala antarkan cahaya ilmu dan kerinduan pada para teladan agung, kasih hati. Ziyaratan fi sarafin Nabi Mustafa Rasulullah. Al-Fatihatu ma'as salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anjil furajam syarif warzuqna fi dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sampaikan salam selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ada dalam doa iftitah ini. Salam selawat pada Sayyidina Ali Amirul Mukminin, pada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha, dan pada a'immah al-ma'sumin alaihi afdhalut tahiyati wat taslim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik wa aminika wa safiyyik wa habibika wa khiyaratika min khalqik wa hafidhi sirrik wa muballighi risalatik afdala wa ahsana wa ajmal wa akmala wa azka wa anma wa atyaba wa athara wa asna wa akthara ma sallaita wa barakta wa tarhamta wa tahannanta wa sallamta ala ahadin min ibadik wa anbiyaika wa rusulika wa sifwatik wa ahlil karamati alayka min khalqik. Allahumma wa salli ala aliyin amiril mu'minin wa wasiyyi rasuli rabbil alamin abdika wa waliyika wa akhi rasulik wa hujjatika ala khalqik wa ayatika al-kubra wa naba'il azim wa salli ala siddiqati al-tahira Fatimata sayyidati nisa'il alamin wa salli ala sibatayir rahmah wa imamayil huda al-Hasan wal Husain sayyiday shababi ahlil jannah wa salli ala immatil muslimin Ali ibn al-Husain wa Muhammad ibn Ali wa Ja'far ibn Muhammad wa Musa ibn Ja'far wa Ali ibn Musa wa Muhammad ibn Ali wa Ali ibn Muhammad wal Hasan ibn Ali wal khalafil hadiyil mahdi hujajika ala ibadik wa umanaika fi biladik salatan kathiratan daimah birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum. Terima kasih sahabat, para guru, wal guru semua, mohon dimaafkan lahir dan batin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu alaihi unib.
Terima kasih atas perhatian saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.